Kelima, ketundukan kepada hukum atau taslim adalah merupakan syarat sahnya iman. Seperti kita ketahui dalam pendahuluan, bahwa suasana saat itu sangat mendukung berkembangnya Islam abangan. Terisolasinya pondok-pondok pesantren di gunung-gunung, pendidikan sistem madrasah yang belum melembaga, yang sekarang dengan berhasil dikembangkan oleh NU dan Muhammadiyah. Tapi pada waktu itu belum menjadi lembaga yang terkoordinir dengan rapi. Superioritas kolonial Belanda yang makin kentara dan miskinnya kitab-kitab agama dalam bahasa Jawa atau Indonesia pada masa itu. Tidak seperti sekarang, kitab-kitab Islam, hukum-hukum Islam sudah banyak tersebar. Menyebabkan banyak umat Islam tidak mengetahui hakikat agamanya. Apalagi suatu hal yang sangat beralasan, bahwa sejak dari mula pertama keberadaan Islam di Indonesia, sebagian besar kelompok keagamaan tidak mendasari doktrin-doktrinnya dengan Al-Quran, tetapi mengambil dari tradisi-tradisi Jawa pra-Islam. Profesor Dr. Sartono Kartodirjo menulis dalam bukunya Protest Movement in Rural Jawa, halaman 127 demikian. Maaf karena bukan orang Inggris, bacaannya pasti salah. It is reasonable assumption that from the earliest Islamic times in Indonesia, there have existed sect-professing doctrines not based on the Quran, but originating from pre-Islamic Javanese tradition. Maaf, bacaannya pasti salah. Maka nampaklah di permukaan bahwa Islam hanyalah merupakan formalitas. Banyak kaum muslimin pada waktu itu yang tidak memahami dan mengikuti syariat dengan benar-benar. Bahkan pada waktu itu banyak karya sastra Jawa klasik yang membawa serta ajaran zindik dan khurafat. Salah satunya adalah Serat Gatoloco. Penolakan terhadap syariat yang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang yang mengaku muslimin inilah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Rifai perlu bicara lebih keras. Oleh karena itu, di dalam hampir semua kitab-kitab beliau dalam ilmu usuluddin, beliau mengupas tentang perlunya ketundukan kepada syariat. Di dalam kitab Riayatul Himmat jilid 1 halamannya juga nanti bisa menyusul, beliau menulis, qala al-ulama'u ahlus sunni wa man talaffadha bisyahadataini wa lam ya'taqid fa huwa munafiq wa man i'taqada wa aqarra wa lam yusallim hukman min ahkami syar'il mudhhiri ba'da qiyamil hujjati wa ya'ba anhu fa huwa iblisun minal abalisati wa min jumlatil kafirin. Langsung beliau artikan di dalam bahasa Jawa, ngandika ulama ahlus sunni keadilan lan sapa wonge ngucapaken ing lesan kelawan syahadat loro makna kesartanan lan ora nekotaken ing dalam kebatinan mongko ya iku dadi munafik kufur. Lan sapa wonge nekotaken ati jujur lan ikrar syahadat loro tinutur lan ora taslim nejo anut milahur ing hukum setengah saking hukuman syarak kang dohir sause datang hujahan lan lumuh saking wajib syarak anutan mongko ya iku iblis kufur kelakuan setengah saking iblis sasar banjur lan saking golongane wong kufur. Ikulah warnane kafir imane lebur, kekel urip ning neraka tan tobat kebanjur. Yang artinya, berkata ulama ahlus sunnah yang adil, barang siapa mengucapkan dengan mulutnya dengan 2 kalimah syahadat beserta artinya dan tidak mengakui di dalam hatinya, maka orang itu menjadi kafir munafik. Dan barang siapa meyakini dengan hati yang benar dan ikrar mengucapkan 2 kalimah syahadat tersebut dan dia tidak taslim bersedia mengikuti pada suatu hukum dari sebagian hukum-hukum syariat yang jelas, setelah sampai kepadanya bukti-bukti kebenaran dan menentang dari kewajiban tunduk kepada hukum syarak, maka ya orang itu perbuatannya bagaikan iblis, termasuk bagian dari iblis, sesat terus-menerus dan termasuk dari golongan orang yang kafir. Itulah macamnya kafir, imannya musnah, kekal hidup di neraka bila tak benar bertobat. Rupanya Asy-Syaikh menggambarkan mereka yang tidak mau tunduk terhadap syariat sebagai iblis, mengutip atau mengambil satu dalil dari ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis percaya adanya Tuhan, iblis juga pernah di surga, iblis ngerti adanya malaikat, tapi dia tidak mau tunduk waktu diperintah untuk sujud, maka dia adalah kafir. Itulah kesimpulan yang ditarik oleh Syekhina Ahmad Rifai mengambil dari kitab-kitab lainnya. Pada halaman lain beliau menulis, pada halaman 15, yang artinya tanbihun,
Lamun tan ginawe taslim anutan iku dadi syarat sae makbule iman. Mongko dadi sepi syarat perintahan. Muhung pangestu perintah tan linakonan. Temah tanono wong mukmin jujur. Temah tanono bedane, ini kurang ya sebetulnya. Temah tanono bedane wong mukmin jujur lan antarane wong padha munafik kufur. Yang artinya peringatan seandainya ketundukan dan taslim tidak dijadikan sebagai syarat sah diterimanya iman, maka jadi kosong perintah agama. Hanya sekedar percaya, perintah hukum tak dijalankan. Akibatnya tak ada bedanya antara mukmin yang benar dan antara orang munafik kufur. Itulah terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Beberapa dalil Al-Quran pun dikemukakan oleh beliau untuk memperkuat fatwanya bahwa taslim dan ketundukan terhadap hukum syarak adalah suatu masalah yang sangat penting dan merupakan kunci dapat diterimanya iman. Di antaranya beliau menulis, wa'lam anna syartul iman at-taslim wal inqiyad. Bidalili qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat 65. Beliau artikan di dalam bahasa Jawa, lan murwasira setuhune syarate iman iku pasrah lan anut asih atine ing hukum Allah lan hukum Rasulullah. Kelawan mengkono iku dalile pengendikane Allah Ta'ala. Mongko demi temen pangeranira ya Muhammad, ora ana padha ngestakaken wae iku kabeh angin hingga padha njaluk hukum wae iku kabeh ing sira ing dalem ma barang kang bebantah para padu ing antarane wae iku kabeh. Mongko keri-keri ora ana nemu wae iku kabeh ing dalem atine wae iku kabeh mamang lan ora sengit atine ing setengah saking barang kang wis sira hukumi lan padha pasrah asih atine wae iku kabeh kelawan pasrah nurut. Dengan cara yang demikian gamblang, Asy-Syaikh membawa para sidang pembacanya untuk memahami bahwa iman tidak sekedar percaya dalam hati, tetapi iman adalah akidah dan amal sekaligus. Iman adalah percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Dan amal di sini tidak terbatas pada hanya sholat, puasa dan selain keduanya yang sudah terbiasa disebut dengan ibadah, tetapi juga mencakup segala sesuatu perbuatan baik yang bermanfaat bagi sesama dan kembali kepada kebaikan umat manusia. Beliau menulis, lan amriyo sira kelawan ngamal ngelakoni sekaya sababe becik arep didalani tan hasil angen-angen bloko dienggoni balik wajib ikhlas hati ditemeni. Dan kamu harus berusaha dengan melakukan amal. Semua yang menjadi sebab kebaikan harus dijalani. Takkan berhasil hanya menggunakan angan-angan, tetapi keikhlasan hati harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kita tutup bab ini dengan tulisan beliau. Ikilah kalam ulama fahamineh tilik al-imanu fil lughati tasdiq. Utai iman dalam lughat ngestakaken ing manah wajib maknane istilah diarah. Ikilah kalam ulama wis tinemarah at-tasdiqu ma jaa bihi Rasulullah. Utai iman iku ngestakaken atine ing barang kang wis ndatangaken tinamune Rasulullah kelawan sekaya agama sak temene. Perintah saking Allah wajib tekane. Yang artinya inilah kalam ulama, fahamnya supaya diteliti. Iman menurut bahasa adalah percaya di dalam hati. Makna yang sebenarnya harus dituju. Inilah kalam ulama yang telah mengajarkan. Iman adalah percaya dalam hatinya kepada semua yang telah dibawa oleh Rasulullah dengan membawa seluruh agama yang sebenarnya. Perintah dari Allah harus disampaikan. Lihat juga Tuhfatul Murid halaman 30, bisa diperbandingkan pendapat beliau dengan kitab itu. Bab kelima, rukun keenam, rukun Islam. Maaf akan saya baca agak lambat ini. Salah satu masalah kontroversial dalam fatwa Asy-Syaikh Haji Ahmad Rifai adalah tentang rukun Islam. Namun sebenarnya setelah kita membaca uraian beliau tentang keharusan taslim dalam beriman, maka kontroversi itu akan sirna dengan sendirinya. Apalagi kalau kita lebih dalam menghayati tulisan-tulisan beliau, maka nyatalah bahwa yang terjadi adalah hanya perbedaan lafzi atau ta'rif definisi, bukan perbedaan makna. Baiklah, berturut-turut kita kutip tulisan-tulisan beliau tentang rukun Islam. Yang pertama kita ambil dari kitab Tahyirah, kitabnya yang sangat kecil tentang akidah. Utawi rukun Islam iku suwiji bloko, yaiku angucap syahadat loro kang wis kasebut.
bahwa rukun Islam hanyalah satu, yaitu mengucapkan kalimat syahadat yang telah tersebut di depan. Kita teruskan penyelidikan kita pada tulisan beliau dalam kitab Thariqat. Sekarang kita simak tulisan beliau dalam kitab Thariqat tersebut. Maaf, di sini kebetulan tidak tertulis. Ya, seharusnya ada di dalam itu tulisan beliau di dalam kitab Thariqat. Yang isinya adalah utawi rukun sah Islam kedzohirane iku cukup mengucap syahadat lorone, yang artinya bahwa rukun sahnya Islam secara lahiriah yaitu cukup dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Dalam kitab ini kita sudah bisa melihat dengan agak jelas apa yang sesungguhnya dimaksud oleh beliau tentang rukun Islam tersebut. Sekarang kita simak tulisan beliau dalam kitab Syarihul Iman, halaman 23 sebagai berikut. Utawi kelakuan Islam iku angucapaken ing kalimat syahadat loro, lan anjenengaken salat, lan aweh zakat, lan puasa wulan Ramadan, lan munggah haji ing Baitullah lamun puasa ing dedalane. Utawi rukun Islam kang dadi hasil sah Islam ing dalam dohir, ini banyak salah cetak di sini, maaf. Utawi rukun Islam kang dadi hasil sah Islam ing dalam dohir, ini adalah catatan, ya. Iku mohong angucapaken ing kalimah syahadat loro. Perilaku Islam adalah mengucapkan 2 kalimah syahadat dan melaksanakan sholat dan memberikan zakat dan puasa, ini maaf salah juga, dan puasa pada bulan Ramadan dan naik haji ke Baitullah kalau mampu melaksanakannya. Adapun rukun Islam yang menjadikan sahnya Islam secara lahiriah adalah hanya mengucapkan 2 kalimah syahadat. Jelaslah dari maksud tulisan tersebut bahwa seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimah syahadat secara lahiriah, orang tersebut telah menjadi muslim. Dan bagi orang tersebut berlaku hak-hak dan kewajiban sebagai seorang muslim. Bahkan kalau meninggal dikubur di kuburan orang-orang muslim karena dia telah mengucapkan kalimat syahadat. Bapak bisa bandingkan tulisan beliau dengan tulisan yang tertera di dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Ibnu Ruslan halaman 6. Di situ ditulis, kitabnya juga ada, fal islamu huwa an-nutqu bisyahadataini faqat faman aqarra bihima ujriyat alaihi ahkamul islam fid dunya walam yuhkam alaihi bikufrin. Bahwa Islam adalah cukup dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Maka barang siapa telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka telah diberlakukan baginya hukum-hukum Islam di dunia, dan dia tidak dianggap sebagai orang kafir. Di sini titik permasalahan telah kita temukan, yaitu adanya perbedaan lafzi, bukan perbedaan makna. Kalau Rasulullah menggunakan istilah binaul Islam, seperti di dalam hadis bunyal Islam ala khamsin, ini salah cetak juga. Sedang beberapa ulama menggunakan istilah arkanul Islam, maka Syekh Haji Ahmad Rifai menggunakan istilah kelakuan Islam atau a'malul Islam. Baiklah, untuk lebih meyakinkan kita gunakan metode analisa dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci kepada fatwa-fatwa Syekh dengan membandingkannya dengan fatwa-fatwa ulama ahlu sunnah yang lainnya. Bila jawaban yang diperoleh sama, maka berarti di dalam masalah rukun Islam tak ada perbedaan maknawi di antara keduanya, bukan kebudayaannya, ya, ini salah, ini di antara keduanya. Pertanyaannya adalah istri daripada rukun Islam itu sendiri yang akan kita bahas di dalam yang kita analisa. Pertanyaan, jawaban 1 adalah jawaban Syekh, jawaban 2 adalah jawaban ulama ahlu sunnah yang lain. Pertanyaan 1, apakah seorang kafir asli atau murtad bila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sudah dianggap sebagai muslim? Maka Syekh akan menjawab ya, dan ulama ahlu sunnah yang lain juga akan menjawab ya. Bisa diperbandingkan di dalam kitab Fathul Mu'in Hamish I'anatul Thalibin juz 4 halaman 139. Di situ bahwa siapa yang telah ikrar mengucapkan syahadat 2, orang tersebut telah menjadi muslim. Pertanyaan yang kedua, apakah seorang muslim yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu, zakat,
puasa di bulan Ramadan dan meninggalkan kewajiban ibadah haji, padahal ia sudah mampu, dianggap telah melakukan suatu dosa besar? Jawabannya adalah ya, jawaban Syekh. Dan jawaban ulama ahlu sunnah yang lain juga ya. Bapak bisa lihat di dalam kitab beliau, kitab Syahina, di dalam kitab Riayatul Himmah tentang dosa-dosa besar. Di situ tertulis bahwa meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji termasuk dosa-dosa besar. Pertanyaan ketiga, apakah seorang muslim yang mengingkari atau inat terhadap kewajiban tersebut di atas dianggap telah murtad? Jawaban Syekh adalah ya, dan jawaban ulama ahlu sunnah yang lain adalah ya. Jadi di dalam kandungan tidak ada perbedaan. Dari beberapa pertanyaan kunci yang diajukan, yang mencakup beberapa masalah yang merupakan hal-hal paling pokok dari agama Islam tersebut, ternyata mendapatkan jawaban yang persis sama. Oleh karena itu tiada keraguan lagi bahwa tiada perbedaan maknawi antara fatwa-fatwa Syekh Kiai Haji Ahmad Rifai dengan fatwa-fatwa ulama ahlu sunnah yang lainnya. Kalaupun ada perbedaan, maka sesungguhnya hanyalah perbedaan definisi atau lafzi saja. Tiada perbedaan yang prinsipil yang perlu dipertentangkan di antara keduanya. Maaf, salah cetak juga. Kita menginjak rukun iman, bab ke-7. Maaf, saya mau minum sebentar. Silahkan juga bapak-bapak sekalian, silahkan. Rukun iman. Dalam bab ini akan kita cuplikkan tulisan-tulisan Kiai Haji Ahmad Rifai tentang rukun iman. Kami sertakan juga beberapa kupasan beliau, namun tidak bisa semuanya. Cukuplah kiranya beberapa ulasan beliau yang dapat membawa kita lebih mengenal fatwa-fatwa beliau. Yang pertama dari kitab Syarihul Iman, halaman 2-3. Utai rukun iman iku 6 perkara, yaiku angimanaken ing Allah, lan angimanaken ing sekae malaikate Allah, lan angimanaken ing sekae kitabe Allah, lan angimanaken ing sekae utusane Allah, lan angimanaken ing dina akhir, tegese dina kiamat, lan angimanaken ing pesten becik lan pesen Allah saking Allah Ta'ala. Ini salah cetak dan itu sangat besar itu Pak. Jadi bukan pesten Allah ya, tapi pesten Allah. Lan angimanaken ing pesten becik lan pesten Allah saking Allah Ta'ala. Yang artinya bahwa rukun iman ada 6 perkara, yaitu percaya adanya Allah, dan percaya pada semua malaikat Allah, dan percaya pada semua kitab Allah, dan percaya kepada semua nabi-nabi Allah, dan percaya kepada hari akhir, artinya hari kiamat, dan percaya pada ketentuan baik dan buruk adalah dari Allah Ta'ala. Ini bukan takala ya, Allah Ta'ala, tanda petik. Maaf, salah cetak juga. Kemudian kita telaah uraian beliau tentang rukun iman. Yang pertama tertulis dalam kitab Riayatul Himmah, juz 1 halaman 31. Bunyinya demikian. Utai rukun iman 6 perkarane kang dihin ngestokno sira ing Allah anane, kang wajib wujude urip sampurnane, kang muhal tinemu saking kekurangane, esa date lan esa sifate kasampurnan, lan esa afale tan tinemu kekurangan ya. Tan tinemu rerewangan, ini kurang juga, maaf ya. Esa date lan esa sifate kasampurnan, lan esa afale tan tinemu rerewangan, kang dedekaken alam kabeh kinawruhan, tanono suwiji-wiji weh labet temenan. Nyoto kuwasa Allah tur paring rizki ing kawulane, nitahaken Allah ing ikhtiar kekasabane, barang solah tingkah atas Allah kersane, kang nuduhaken dalan bener paring imane. Kaduwe wong kang dikersakaken kabegjan, manjing swarga urip nikmat kelanggengan, lan nasaraken Allah maring neraka kemendaratan, kaduwe wong kang dikersakaken kafir cilakan. Pertelo Allah becik iku kersane Allah, becik ginanjar Allah senikso janji winarah. Moho anda Allah niyaya tibane lampah, sawiji-wiji kabeh atas milike Allah. Zatullah iku selaya saking kang anyar teka, kang miharsa, kang ningali, kang ngendika. Barang suwiji-wiji Allah kang duwe reka, Allah ngersakaken ing begja lan cilaka. Wajib syukur ing Allah kaduwe mukmin, kang pinaringan iman ing dalem batin,
lagu syukur tinggal doso sabab wirang isin labeti syukur sang soyowuh ati yakin. Di sini perlu digarisbawahi bahwa menurut Syekh yang namanya syukur adalah harus mampu melakukan ibadah dan menjauhi maksiat. Itu yang namanya benar-benar syukur. Wedi lan asih ing Allah tan katinggalan. Khauf dan muhibah artinya. Ikulah lakune wong kang kuat jazeme iman. Ngalindung ing Allah saking fitnahe setan. Ati gegiongan ing Allah kanugrahan. Uraian tersebut dilanjutkan dengan mengetengahkan beberapa ayat Al-Quran beserta tafsirnya. Berikut ini terjemahnya di dalam bahasa Indonesia. Bahwa rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, percayalah pada Allah adanya, yang pasti wujudnya, maha hidup dan maha sempurna, yang mustahil sifat kekurangan ada padanya. Esa zatnya, esa sifatnya maha sempurna. Esa zatnya, esa sifatnya maha sempurna, dan esa afalnya tiada butuh perkakas. Yang menciptakan alam semesta, semua telah jelas adanya. Tiada satu pun selain Allah yang benar-benar memberi bekas. Nyata dia maha kuasa dan memberi rizki pada hambanya. Allah pun telah menciptakan berbagai jenis ikhtiar dan usaha. Segala hal ikhwal semua atas kehendak Allah yang menunjukkan jalan yang lurus dan memberi iman yang sah. Kepada orang yang dikehendaki memperoleh kebahagiaan, masuk ke surga hidup nikmat berkekalan. Dan Allah akan menyesatkan menuju kesusahan bagi orang yang dikehendaki kafir celaka. Jelaslah, baik dan buruk adalah atas kehendak Allah. Baik diganjar, jahat disiksa. Demikian tersebut dalam janjinya. Maha suci Allah dari berbuat aniaya terhadap hambanya yang jatuh dalam musibah. Segala sesuatunya adalah milik Allah. Zat Allah berbeda dengan makhluk yang datang baharu, yang maha mendengar, maha melihat, maha berfirman. Segala sesuatu Allah lah yang punya mau, bahagia dan celaka Allah lah yang menentukan. Bagi orang mukmin haruslah bersyukur pada Ilahi yang telah mendapatkan iman di dalam kalbu, berbuat syukur dengan menjauhi dosa karena malu. Bekasnya syukur bertambahlah keyakinan hati. Demikian dan seterusnya, saya kira tidak usah saya baca. Sayanya juga agak ail juga. Bagus. Maaf sebelum diperingatkan lebih baik. Yang penting-penting saja. Kemudian beliau juga menerangkan, bisa Anda Bapak-bapak sekalian pelajari ayat Al-Qur'an yang tertera di situ, surat Al-Baqarah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan seterusnya, artinya silahkan melihat. Halaman 18, baris yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan pada keterangan beliau tentang rukun iman yang kedua. Kami petikkan penjelasan beliau tentang para malaikat pengiring dan pencatat amal manusia. Apa sebabnya saya tulis di sini? Karena beliau di dalam kitabnya tidak menggunakan nama malaikat Raqib dan Atid, tapi malaikat Hasanah Sayyi'ah. Ternyata beliau mengambil dari kitab Tuhfatul Murid ala Syarhi Jauharit Tauhid. Di situ memang ada malaikat Hasanah, malaikat Sayyi'ah. Ini satu ayat Al-Quran. Mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Silahkan Anda baca sendiri di bawahnya. Kita teruskan pengajian kita tentang rukun iman yang ketiga. Termaktub di dalam kitab Ri'ayatul Himmat 1 halaman 39. Langsung kami terjemahkan. Yang ketiga, rukun iman penjelasannya. Engkau harus percaya dalam hatimu pada semua kitab Allah adanya yang telah diturunkan Allah pada nabinya, yaitu 104 bilangannya. Nabi Adam 10 kitab diberikan, dan Nabi Syes 50 kitab diturunkan, dan 30 kitab diberikan kepada Nabi Idris, dan Nabi Ibrahim 10 kitab adanya, dan Nabi Isa 1 kitab Injil namanya, dan Nabi Musa 1 kitab Taurat namanya, dan Nabi Daud 1 kitab Zabur namanya, dan kitab Quran 1 untuk Nabi Muhammad yang menggantikan seluruh hukum syariat, yaitu Quran lebih agung mukjizat, berkekalan hukumnya sampai hari kiamat. Saya kira ini tidak ada kontroversi, karena di dalam dunia pesantren juga para santri-santri akan tahu bahwa ada 104 kitab yang diturunkan, namun biasanya pada pelajaran elementer hanya diajarkan 4 kitab, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Yang 100 kita tidak diwajibkan untuk mempelajarinya secara tafsil.
Tentang rukun iman keempat, beliau menjelaskan yang keempat dari bagian rukun iman, yaitu percaya pada nabi utusan dari Allah, membawa perintah dan larangan kepada hamba Allah yang terkena kewajiban. Nabi adalah manusia, lelaki, merdeka nyatanya, mendapatkan wahyu agama dari Allah, menerima perintah dan hukum-hukum Allah. Kalau Nabi Rasul, maka harus melakukan, menyampaikan hukum syariat kepada hamba Allah yang dituju dan seterusnya. Di sini juga tidak ada masalah yang kontroversial. Kemudian beliau menjelaskan tentang rukun iman kelima. Yang kelima dari rukun iman, engkau perhatikanlah, percayalah pada hari kiamat. Habisnya hari, dunia telah musnah. Setiap kematian manusia juga kiamat. Disebut kiamat sughra, kecil artinya, dan matinya semua makhluk dan kerusakan. Itulah kiamat kubro, amat sangat besarnya. Kedahsyatan, kerusakan, dan orang-orang yang mati, namun ada yang tak dirusak, tak dimatikan, yaitu ruh dan ajbud danab namanya. Dan semua yang ada di surga berkekalan, seperti bidadari dan seluruh penghuni surga, dan masih hidup yang ada dalam neraka, ular, kelabang, kalajengking, dan selainnya. Maka kemudian Allah menghidupkan semua ciptaannya yang telah mati, semua malaikat dan lainnya. Di sini diterangkan bahwa ada kiamat sughra dan kiamat kubro, juga terdapat di dalam pelajaran-pelajaran ilmu tauhid di pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia tentang hal ini. Termasuk juga ayat Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah, bahwa segala sesuatu rusak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua atau beberapa yang tidak dirusak, padahal itu mungkin rusak. Di sini dicontohkan oleh Syekh adalah seperti ruh dan ajbud danab. Tidak seperti paham dari falsafah atau falasifah yang menyatakan bahwa setelah mati ya mati, tidak ada kelanjutannya. Beliau sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah bahwa ruh akan tetap dipelihara, tidak rusak bagi Allah Subhanahu tidak rusak. Termasuk juga ajbud danab. Sekarang kita sampai pada rukun iman yang keenam. Kami kutipkan beberapa uraian beliau yang pokok-pokok. Ri'ayatul Himmah juz 1 halaman 63. Yang keenam, genapnya rukun iman. Percayalah engkau dalam hati, baik dan jahat dari Allah sudahlah pasti. Baik diganjar, jahat disiksa sesuai janji. Ri'ayatul Himmah halaman 1 juz 1 halaman 66-67. Beliau ternyata mengutip dari kitab Tuhfatul Murid ala syarhi Jawharatit Tauhid halaman 65. Kitabnya juga kebetulan ada. Nah, jadi tulisan Arab ini kutipan beliau dari kitab Tuhfatul Murid tersebut. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin la yu'thiru fa'rifa. Dan bagi kita ahlu sunni ilmunya, bagi hamba Allah diperintah berusaha oleh hukum syarak wajib nyatanya, atau sunnah dalam syarak ketentuannya. Tetapi tak mesti semua perbuatan bisa memberi bekas. Demikian diajarkan. Karena itu haruslah engkau tafakur. Maka ketahuilah keyakinan yang benar. Jangan mengikuti keyakinan Jabariyah yang ngawur dan keyakinan Qadariyah yang berdosa. Jabariyah meniadakan usaha dan bekerja, dan Qadariyah memastikan hasil usaha. Keduanya itu bid'ah, fasik namanya. Jadi kalau Jabariyah meniadakan usaha, jadi kita nggak perlu usaha, sudah ditakdir oleh Allah Ta'ala. Nah itu Jabariyah. Qadariyah menyatakan bahwa apa itu takdir, pokoknya kalau berusaha pasti berhasil. Ini paham Qadariyah ini juga merupakan satu paham yang timbul dari sentuhan-sentuhan dengan falsafat Yunani, termasuk juga seperti tadi saya sebutkan di dalam awal-awal makalah ini. Demikianlah sebagian kecil uraian beliau tentang rukun iman, dan kita akan segera mengkaji tulisan beliau tentang Aqaid 50 yang ditulis dalam kitab beliau. Bab 9, Aqaid 50. Pembahasan kita sekarang adalah tentang Aqaid 50. Karena tak ada hal-hal yang spesial, maka kita akan kaji bersama secara ringkas. Seperti telah kita ketahui bersama, bahwa seorang muslim diwajibkan mengetahui ilmu tauhid dengan memahami dalil-dalilnya secara ijmali, secara global. Adapun mengetahui dalil-dalilnya secara tafsili, hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum ini Bapak bisa lihat di dalam kitab Tuhfatul Murid juga.
Demikian itu agar iman seseorang tidak goyang dengan hujjah-hujjah kaum falasifah, bukan falasilah, dan gemburan-gemburan kaum bid'ah. Dalam hal ini, setiap kaum muslimin harus memahami tentang Aqaid 50 yang mempelajari tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat muhalnya, sifat jaiznya, sifat wajib bagi Rasul, sifat muhalnya, dan sifat jaiznya. Asy-Syaikh Haji Ahmad Rifai dalam kitab-kitabnya menjelaskan dan mengutip dari kitab-kitab yang muktabarat, yang punya kredibilitas dari ulama-ulama ahlu sunnah. Di bawah ini kesimpulan tulisan beliau tentang Aqaid 50. A. Sifat-sifat wajib bagi Allah dan muhalnya. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, mutakalimun, dan sebagainya. Ya. Ini ada 20. Jaiz Allah adalah satu, yaitu membuat atau tak membuat mungkin. Mungkin artinya adalah makhluk yang bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menurut bahasa Asy-Syaikh Ahmad Rifai yaitu agawe mungkin tuwin tan gawean. Ing ngatasi Allah sempurna tan kekurangan. Agawe alam ora dadi kahundakan. Tan gawe alam tan ono kekurangane. Adapun jaiznya Allah ketahuilah, yaitu membuat atau tak membuat mungkin. Bagi Allah sempurna, tiada kekurangan. Membuat alam tak menjadikan bertambah kaya, tak membuat alam tak ada kekurangan. Yang disebut mungkin adalah segala sesuatu yang dapat diciptakan Allah. Ada 4 macam mungkin, yaitu mungkin wujud ba'da Adam, adanya setelah tak adanya. Seperti manusia, wujudnya di dunia adalah setelah didahului tak adanya, yaitu sebelum lahir. Yang kedua, mungkin Adam ba'da wujud, tak adanya setelah adanya, seperti bumi, langit nanti tak ada setelah wujudnya sekarang. Yang ketiga, mungkin sayujat, bukan sayuzat, sayujat artinya akan terjadi, seperti hari kiamat, timbangan, mahsyar adalah sesuatu yang akan diciptakan Allah nanti. Kemudian yang keempat, mungkin fi aslihi alimallahu annahu la yujadu, Allah mampu menciptakan tetapi tak diciptakannya. Ini maaf, ini bukan tak diketahuinya ya. Allah mampu menciptakan tapi tak dikehendakinya, begitu bisa ya. Allah mampu menciptakan tetapi tak dikehendakinya. Seperti apakah Allah tak mampu membuat Fir'aun beriman? Bisa saja, tapi Allah tak menghendaki itu terjadi. Pada dasarnya Allah mampu, tetapi dia tak menghendaki hal itu. Dari Ayatul Himmat 1 halaman 93-94. Sifat-sifat wajib bagi Rasul dan muhalnya. Rasul pasti sidik, amanah, tablek, fatonah. Muhalnya berbohong, berkhianat, menyembunyikan wahyu, bebal. Itu sebagai lawannya. Jaiz Rasul 1, yaitu arad basyariyah, atau seperti tulisan Kiai Haji Ahmad Rifai, tegese arad basyariyah pertelane. Owah-owah kang bangsa menungso tinamune, kaya panas, atis, ngelu, mules larane. Lan sepadane kang ora dadi celane. Artinya arad basyariyah penjelasannya perubahan-perubahan manusiawi adanya, seperti panas, dingin, pusing, dan sakit mules, dan seumpamanya yang tak menjadikan cacat bagi Rasul. Demikianlah tentang Aqaid 50 yang terdapat dalam kitab-kitab karangan Asy-Syaikh Haji Ahmad Rifai. Tentu saja karena bukan kitab tauhid, tetapi sekedar makalah tentang tauhid pada kitab-kitab karangan Asy-Syaikh Haji Ahmad Rifai, maka urainya tidak bisa selengkap kitab aslinya, hanya diambilkan bagian-bagiannya yang terpenting. Penutup, sebenarnya masih banyak aspek-aspek yang dapat diungkap mengenai ilmu tauhid yang terdapat pada kitab hasil karya Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Rifai, seperti tentang dosa-dosa yang menyebabkan seseorang menjadi kafir, yang tadi juga sudah dilakukan pada awal seminar ini. Mungkin nanti juga pada istirahat akan dilakukan lagi oleh kaset para ibu-ibu kita. Dosa-dosa yang menyebabkan seseorang menjadi kafir, tentang dosa-dosa besar yang menyebabkan seseorang muslim disiksa di akhirat, namun nanti ba'dal hisab masuk surga, tentang dosa-dosa kecil yang bisa diampuni dengan memperbanyak amalan-amalan yang baik, namun bisa menjadi dosa besar, bahkan kafir kalau menghinanya takabur. Tentang cara-cara bertaubat dari perbuatan maksiat dan kufur. Ini cara-cara bertaubat Syekh Ahmad Rifai adalah cara-cara bertaubat Qur'ani, yaitu al-iqla ayyandama alla ya'uda ilal maksiyah. Al-iqla mecat maksiat. Lan longso lan ora nejombal ini marang maksiat kang wis ditobati.
Jadi kalau tobat menurut Syekh Ahmad Rifai cukup 3 perkara. Al-iqla, an-nadam, alla ya'uda ilal maksiyah. Mecat maksiat, merasa sedih, merasa gelo melakukan maksiat. Yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulangi maksiat itu. Sehingga tulisan di dalam surat Cebolek bahwa ada satu santri yang sampai digosok lecet tubuhnya. Nah, itu saya kira ya mungkin untuk sastra bagus, tapi nilainya tidak ada. Tentang wali-wali Allah, ini tentang wali-wali Allah menurut konsep Syekhina Ahmad Rifai adalah orang itu harus man tawalla ta'atahu ala muwafaqati syar'i syarif. Orang-orang yang langgeng taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang mengaku bahwa bisa terbang ke udara, bisa menyelam di air, tapi nyatanya nggak pernah melakukan syariat, itu bukan waliullah tapi wali syaitan. Itu menurut konsep Syekhina Ahmad Rifai. Tentang karomat hakiki, yang menurut Asy-Syaikh adalah merubah keadaan maksiat menjadi keadaan yang baik. Keadaan yang maksiat, ada seseorang datang yang tadinya masyarakatnya banyak berjudi, berubah menjadi masyarakat yang mukmin, yang solih. Itulah yang namanya karomat yang benar-benar. Tsummal haqiqiyyu minal karomati antahsulanna linafsil istiqomati. Itu dalam pembahasan beliau di dalam kitab-kitab selanjutnya. Maaf tidak bisa saya sampaikan secara lengkap pada acara hari ini. Dan masih banyak aspek lain yang sangat menarik. Namun karena keterbatasan waktu, oleh penulis hanya diambilkan beberapa hal penting yang dapat mewakili secara keseluruhan dari fatwa-fatwa Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Rifai dalam ilmu usuluddin yang dapat membawa kita lebih mengerti tentang pokok-pokok fatwanya. Demikianlah, semoga makalah ini dapat bermanfaat dan menjadi lantaran tercapainya ukhuwah Islamiyah yang sama-sama kita rindukan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah tadi penyampaian makalah yang telah menyita waktu begitu banyak. Namun demi toleransi kepada pembawa makalah, maka kami hanya bisa memberikan peringatan 1 kali saja. Terima kasih.